Racikan berita. Terima kasih, ini waktunya untuk mengenang Rizal Ramli, jadi tokoh yang saya kira kita nggak bisa lupakan ya, ketika dia mengklaim aktivis, dia nggak berhenti ya, untuk berjuang itu nggak berhenti dimanapun. Jadi itu udah saya kenal waktu dia menjadi mahasiswa dulu. Jadi begitu masuk IPB sama satu angkatan, itu begitu. Jadi dia ingin negeri ini negeri yang baik. Jadi dia berpolitik berdasarkan nilai, ya, nilai yang diperjuangkan. Oleh karena itu pada waktu itu jangan berhenti kok. Kita berjuang terus menegakkan nilai-nilai ini katanya kan. Saya ya menghasut dan terhasut juga ya. Saling garuk bungkung sendiri lah ya kan antara teman. Dan itulah yang saya lihat dari Rizal Ramli. Jadi dia punya metode achievement. Ingin sesuatu itu jadi. Dan lu kerja serius saja nanti bakal jadi. Saya tanya, bener gak ya kan? Karena zaman bisa berubah gitu loh. Nah, Rizal Ramli masih memegang politik berdasarkan nilai ini gitu loh. Padahal setelah itu saya bilang jangan terlalu serius lah memperjuangkan nilai ya. Karena zamannya itu sudah berubah. Sekarang itu politik berdasarkan kepentingan. Dan dia bilang, wah itu aku nggak bisa. Gimana itu caranya itu kan? Nah, disitulah dia gagal ya. Saya kira memasuki dunia di mana politik itu udah nggak berdasarkan nilai lagi. Ketika dia mau berjuang, dia juga bilang kita harus jadi dokter, kayak berusaha tadi, punya kemampuan dan kita masuk elit itu harus memimpin rakyat ini katanya. Jadilah sekolahlah setinggi-tingginya ya. Secara ilmu sampai negeri Cina. Ternyata yang kesana cuma Jokowi doang ya. Cina. Akhirnya mantra kan sekarang kereta api Cina itu kata Mahfud 3 kali ya di Batamnya, 3 kali lipat dan saya Pak Mahfud disuruh KPK membuktikan. Nah, itulah Rizal Ramli. Jadi oleh karena itu bukunya banyak ya, masih ada ya. Bukunya sangat banyak, apa-apa dilihat dari buku. Saya bilang, janganlah sekarang nggak pakai buku nih. Ijazah aja dibuat di pramuka. Bisa di pramuka itu mau ijazah Harvard bisa. Udah ada arsipnya semua. Jadi sebenarnya itu kita ngapain sih belajar tinggi-tinggi ya? Dan nyatanya ya, orang yang berhasil itu nggak sekolah tinggi-tinggi amat kayak Aguan itu ya. Apa Aguan ya? Jadi itulah ya perubahan itu yang tidak dikenal oleh Rizal Ramli. Jadi dia ada sekolah tinggi-tinggi pada waktu itu S2, selalu kalau mau berangkat itu ketemu saya dulu. Saya lanjutin S2 ya. Kamu teman-teman yang lain berjuang di Indonesia. Saya keluar negeri biar saya bisa masuk berjuang dari dalam. Saya tunggu kapan ke dalamnya. Ternyata nembus ke dalam itu juga sulit ya. Sulit. Udah ke dalam, diajak rapat kabinet ya, Rizal Ramli. Kerjaannya marahin JK aja. Menteri yang lain dimarahin tuh kalau ratas gitu kan. Mau maki-maki. Padahal pada waktu itu zaman SBY itu pernah terjadi ya. Orangnya JK ya dulu ya. Orangnya SBY telepon saya. Dok, Mas Dok, ini nanti Pak JK mau telepon Rizal Ramli.
dan dia mengajak jadi Menteri Perindustrian pada waktu itu. Nanti lu bilang apa ya? Kamu bilang terima aja gitu ya. Saat seperti Sarami setengah 3 malam tuh. Jangan nih sebentar lagi kita telepon dulu. Kalau dia minta jadi menteri lu iyain aja, lu mau. Oh, maaf baru aja gua tolak katanya. Lu kok lu kasih gua? Ya, jadi saya pikir politik itu jangan dimulai dari ideal-ideal dulu lah. Jadi ekonomi ternyata nggak gitu-gitu amat ya, saya kira nggak bisa sekarang ideal-ideal banget perjuangan nilai itu karena politik ini berdasarkan kepentingan. Saya belajarnya dari Bang Hariman ini. Nilai boleh-boleh aja ya ditaruh di kepala kita, tapi kalau udah berjuang, udah mau masuk berpolitik itu tinggalkan nilai dulu sebentar, baru nanti masuk lagi gitu ya. Kalau bisa ya. Jadi berat ini perjuangan kita itu berat, zamannya udah berubah. Emang pegang buku ilmu pengetahuan itu bisa. Jadi sebenarnya itu orang Twitter itu udah banyak. Ilmunya itu udah ada di artificial intelligence. Jadi tinggal kita gimana kita memanfaatkan peluang-peluang ini ya. Terserah bagaimana akrobatnya ya. Kalau yang Jawa ya bolehlah berendam-rendam dulu ya. Sampai ya masuk angin lah kalau belum tentu dapat jabatan gitu loh. Ini yang terjadi di Indonesia ya, ini kurva habis kita ya. Ketika kita berharap bahwa orang-orang pintar itu apa namanya bisa dapat jabatan, ini nggak lulus SD aja bisa jadi wapres. Mana ijazahnya? Nggak ada, itu cuma bilang ke Singapura, ke Australia, shopping-shopping aja. Pulang-pulang jadi wapres. Kaget dia, ya kan? Saya kira ini kebanyakan ya, sedikit lagi. Jadi ijazah Jokowi itu harus kita buka terus ya. Sekarang bukan hanya ijazah, kuburannya udah mulai disamperin. Belum ada bangkernya nih dipersoalkan Bitor ya. Bitor mana? Itu bangker itu jangan-jangan ada betul loh. Jadi ada betul. Jadi kita lebih baik jangan berjuang jauh-jauh sekitar bangker aja. Kita jaga bangkernya aja ya. Jadi saya kira kesimpulan saya ya. Jadi negara ini memang nggak ada aturannya. Ya. Pak Mahfud nanti masuk reformasi Polri jadi Pak ya? Oh, tapi kapan diumumkan itu? Senin ya? Insya Allah ya. Nah sekarang ini ya, sekarang yang parah lagi ini ya, TPDF baru dicari ya, dalam kerusuhannya itu siapa? Baru dibentuk dan katanya Desember mau diumumkan. Tapi ngapain nangkep orang banyak-banyak begitu? Ribuan orang sekarang di penjara ya, 1000. Dalangnya belum ketemu, ditangkap dulu siapa aja ditangkap. Dalangnya belum diketahuan. Nah ini yang kena ya kebetulan ya mantu saya sebenarnya yang kena ya. Yang ditangkap lagi kerja baik-baik di Bali, di Ciduk, ya kan.
sampai sekarang nggak tahu mau diapain. Tadi saya telat karena hadir di demo pra peradilan, ada demo kecil ya, minta dibebaskan karena tersangka itu nggak pakai surat, kalau alat bukti cukup nggak ditemukan. Yang ada itu tahanan itu terus dipanggil aja, disidik terus. Iya, disidik terus. Terus sudah dapat, dimajuin kejaksaan, ditolak, disidik lagi. Jadi ini negara apa ini? Nggak ada penegakan hukum ini. Jadi saya bayangin ini kalau Nepal terjadi di Indonesia gimana ya? Perlu nggak di Nepal kan ini? Menteri-menteri telanjang di Kali Ciliwung dikejar-kejar, kebayang nggak itu kan? Itu bisa terjadi. Jangan main-main sekarang dengan kondisi saat ini, itu rawan. Jadi Madagaskar baru kemarin presidennya lari, terus mana lagi tuh banyak ya. Peru juga barusan. Indonesia janganlah, presidennya setahun juga belum, ya kan? Kita dukung dulu lah. Ya, gimana ya? Dukung dulu lah, masih Menteri Keuangannya juga masih baru ya. Cuman nih si Asam Sulfat ini loh masalahnya. Fufu Fafa itu gimana sih dulu kok bisa jadi? Saya pikir kita turunkan dia dulu lah, ya kan? Ya kan memang nggak memenuhi syarat kan, nggak memenuhi syarat. Saya kira secara konstitusi kan itu nggak boleh ya Pak Mahfud ya. Kalau nggak sesuai dengan syarat, ya batal. Jadi ini yang harus kita waspadai ya, negara Barat ini. Dan soal tahanan politik kita minta bebaskan lah, ya. Kita setuju ya. 1.000 orang ditangkap percuma, dalangnya belum tahu dan ditangkap. Ya, saya kira itu ya dukungannya, dan juga mohon maaf ijazah Jokowi juga harus terus diusut ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Racikan Berita